Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Mujib. Jadi topik kita, pembahasan kita pada kali ini yaitu judulnya Al-Mujib. Al-Mujib adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha mengabulkan. Jadi makna dari Al-Mujib di situ ialah maknanya maha mengabulkan. Maksudnya apa di situ? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya yang tulus dan ikhlas. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di situ pasti Allah kabulkan. Ya. Karena itu merupakan janji Allah kepada setiap hambanya yang berdoa kepadanya. Masalah waktu Allah itu yang menentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha mengetahui terhadap kebaikan bagi hambanya. Makanya di situ Allah senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya, baik yang diucapkan secara terang-terangan maupun yang terpendam dalam hati. Jadi doa di situ ada doa yang diucapkan dengan kata-kata, juga ada doa yang diucapkan di dalam hati kita. Jadi kesemuanya di situ Allah akan kabulkan jikalau kita itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makna Al-Mujib. Makna Al-Mujib yang pertama di situ maha mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengabulkan doa-doa hambanya. Makna Al-Mujib yang kedua maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala di situ maha mendengar atas segala doa-doa dari hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Pasti Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan mengabulkan doanya. Masalah waktu di situ Allah yang maha mengetahui dan juga maha mengabulkan. Makna Al-Mujib yang selanjutnya yaitu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di situ mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sehingga pengabulan doa di situ bisa dalam bentuk yang berbeda dari apa yang diminta, namun tetap sesuai dengan hikmahnya. Jadi setiap sesuatu yang kita doakan ya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktu, masalah pemberiannya seperti apa, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan untuk memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan doa-doa kita. Itu makna dari Al-Mujib, yaitu maha mengabulkan, maha mendengar, maha mengetahui. Selanjutnya cara meneladani sifat Al-Mujib.
Jadi kita bisa meneladani sifat al-mujib di situ. Cara meneladani sifat al-mujib yang pertama, berdoa dengan khusyuk dan yakin. Kalau misalkan kita sudah belajar tentang memahami makna al-mujib, maka kita bisa meneladani sifat al-mujib, yaitu dengan cara kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan khusyuk dan yakin bahwa doa yang kita berikan, ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara meneladani sifat al-mujib yang pertama. Yang kedua, cara meneladani sifat al-mujib, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Jikalau prasangka kita baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang datang kepada kita juga hal-hal yang baik. Jikalau prasangka kita kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka buruk, maka yang datang juga hal-hal yang buruk kepada kita. Makanya prasangka baik itu terutama khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala di situ harus kita kedepankan. Berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari cara meneladani sifat al-mujib. Cara meneladani sifat al-mujib yang ketiga, bersyukur atas segala nikmat. Mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan, termasuk pengabulan doa sekecil apapun itu. Penting sekali kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka kita senantiasa menjaga diri, menjaga keistiqomahan kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani sifat al-mujib yang selanjutnya, menghindari perbuatan dosa. Dari segala maksiat maka kita harus menghindari dari perbuatan tersebut, ya. Kenapa di situ? Karena orang yang berdosa maka itu akan menjadi penghalang bagi terkabulnya doa tersebut. Jadi bisa jadi karena doa belum terkabul, maka di situ karena dosa-dosa yang kita perbuat. Makanya di situ penting sekali kita memahami makna al-mujib, kemudian kita mengambil hikmah dan kita belajar dari sifat al-mujib itu sendiri. Berkaitan dengan sifat al-mujib, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum shalihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Ya, qaribum mujib. Artinya, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala di situ memperkenankan doa-doa hambanya. Artinya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala di situ mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan sesuai dengan ketetapan atau keputusan Allah kapan waktunya tersebut terjadi. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.